Bayangkan, di hari pernikahan yang seharusnya penuh tawa, kamu justru dipaksa bersumpah di depan pria yang terbaring kaku dengan selang oksigen di hidungnya. Itulah nasib Naura. Dijual oleh keluarganya sendiri untuk menikahi seorang pria koma yang konon hanyalah pajangan demi harta. Namun, saat Naura hampir menyerah pada takdir, pria itu membuka mata dan membisikkan sesuatu yang mengubah segalanya. "Terima kasih sudah datang, istriku." Siapa sebenarnya pria ini? Dan benarkah semua penderitaan Naura hanyalah bagian dari rencana cinta yang sangat rapi? Halo sahabat, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh plot twist tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini agar kami semakin semangat menyajikan cerita menarik setiap harinya. Sudah siap? Mari kita mulai. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut merasakan sesak yang menghimpit dada Naura. Di dalam ruang tamu rumahnya yang pengap, Naura berdiri mematung. Di depannya, sang ayah, Pak Mawan, duduk dengan tangan gemetar namun matanya menatap tajam, penuh tuntutan. Di sampingnya, Ibu tiri Naura memberikan senyum miring yang lebih mirip seringai pemenang. "Hanya ini satu-satunya cara, Naura. Kamu mau ayahmu ini membusuk di penjara. Hutang itu tidak sedikit, dan mereka mengancam akan mengambil rumah ini jika kamu menolak." Suara Pak Mawan meninggi, mencoba menutupi rasa malunya dengan amarah. Naura menggeleng pelan. Air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya. "Tapi bukan dengan menjualku ya. Menikahi pria koma, itu sama saja menguburku hidup-hidup." "Jangan berlebihan," potong ibu tirinya tajam. "Keluarga Adiguna itu kaya raya. Kamu akan tinggal di mansion, makan enak, dan semua kebutuhanmu terpenuhi. Tugasmu hanya satu, menjadi istri sah Aris Adiguna. Lagi pula dia hanya bisa berbaring. Apa susahnya melayani orang yang bahkan tidak bisa bicara?" Tanpa menunggu persetujuan Naura, hari yang kelam itu pun tiba. Tidak ada gedung mewah, tidak ada bunga melati yang harum, dan tidak ada tamu undangan yang memberikan selamat. Pernikahan itu dilaksanakan di sebuah kamar VVIP rumah sakit Medika yang luas, namun terasa dingin dan steril. Bau karbol yang menyengat menusuk hidung Naura saat ia melangkah masuk dengan gaun pengantin sederhana yang terasa seperti kain kafan baginya. Di tengah ruangan itu, di atas tempat tidur yang dikelilingi berbagai mesin medis yang berbunyi bip secara monoton, terbaring Aris Adiguna. Pria itu tampan, sangat tampan, namun wajahnya pucat pasi. Jahangnya tegas, namun tersembunyi di balik masker oksigen yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya terpejam rapat, seolah ia sedang berada di dunia lain yang tak terjangkau. Seorang penghulu sudah menunggu di sana, bersama beberapa saksi dari pihak keluarga Adiguna yang menatap Naura dengan pandangan merendahkan. Naura merasa seperti barang dagangan yang sedang berpindah tangan. Tangan Pak Mawan menarik paksa tangan Naura untuk duduk di kursi samping ranjang pasien. "Silakan dimulai," ucap seorang pria tua berjas hitam, pengacara keluarga Adiguna dengan nada suara tanpa ekspresi. Prosesi itu berlangsung singkat namun terasa selamanya bagi Naura. Saat ia harus meletakkan tangannya di atas tangan Aris yang dingin dan kaku untuk simbolisasi akad, Naura merasakan getaran hebat di sekujur tubuhnya. Kulit pria itu terasa sangat dingin, seperti es. Air mata Naura jatuh tepat di atas punggung tangan Aris saat kalimat sah bergema di ruangan itu. "Selamat Naura, kamu sekarang adalah Nyonya Adiguna," bisik ibu tirinya di telinga Naura dengan nada mengejek. "Nikmatilah malam pertamamu dengan patung itu." Setelah semua orang pergi meninggalkan Naura sendirian di dalam kamar yang sunyi itu, ia terduduk lemas di lantai. Ia menatap pria yang kini menjadi suaminya. Di luar hujan deras mulai mengguyur kota, seolah langit akhirnya tumpah memberikan simpati.
Naura tidak tahu bahwa di balik tubuh yang kaku itu ada rahasia besar yang sedang mengintai. Ia merasa hidupnya telah berakhir di kamar ini, tanpa menyadari bahwa inilah awal dari sebuah rencana besar yang akan menjungkir balikkan dunianya. Naura mendekat ke telinga Aris, berbisik dengan suara parau yang pecah oleh tangis. "Kenapa harus aku? Jika kamu bisa mendengarku, tolong, bangun dan katakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk." Namun hanya bunyi mesin jantung yang menjawabnya. Bip, 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 konstan dan dingin. Naura tidak menyadari, di balik kelopak mata yang terpejam itu, ada sebuah gerakan halus yang hampir tak terlihat. Pernikahan ini bukan sekedar pelunasan hutang. Ini adalah awal dari badai yang akan menghancurkan semua orang yang telah mensaliminya. Seminggu telah berlalu sejak pernikahan sunyi di rumah sakit itu. Naura kini secara resmi pindah ke kediaman utama keluarga Adiguna. Sebuah mansion megah bergaya kolonial yang berdiri angkuh di atas perbukitan pinggiran kota. Namun, bagi Naura, kemegahan rumah ini tidak lebih dari sebuah penjara emas. Dinding-dindingnya yang tinggi dan koridor-koridornya yang panjang selalu terasa dingin, seolah menyimpan ribuan rahasia yang tak boleh terucap. Aris dipindahkan ke rumah ini dengan fasilitas medis yang setara dengan rumah sakit. Ia ditempatkan di sebuah pavilion khusus yang terpisah dari bangunan utama, sebuah area yang oleh para pelayan dijuluki sebagai kamar terlarang. "Tugasmu hanya satu, Nyonya Muda," ucap Pak Herwan, kepala pelayan yang memiliki wajah sekaku batu. "Masuklah ke kamar Tuan Aris, pastikan dia bersih, temani dia. Tapi jangan pernah menyentuh laci di meja kerjanya atau mencoba masuk ke ruang kerja pribadinya di ujung lorong. Jika kau melanggar, jangan salahkan kami jika kau harus angkat kaki tanpa membawa apa-apa." Naura hanya mengangguk pelan. Ia tidak butuh harta mereka. Ia hanya ingin ketenangan. Setiap pagi, dengan telaten, Naura membersihkan tubuh Aris dengan air hangat. Ia mengajak pria yang masih terpejam itu berbicara, menceritakan tentang burung-burung yang berkicau di taman, atau tentang betapa ia merindukan ibunya yang telah tiada. "Kau tahu, Aris, semua orang di rumah ini menatapku seperti aku ini pencuri," bisik Naura suatu sore sambil mengusap jemari Aris. "Mereka tidak tahu kalau aku pun sebenarnya tidak ingin berada di sini. Tapi melihatmu yang hanya diam seperti ini, aku merasa kita berdua sebenarnya sama. Kita sama-sama terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan." Suatu malam, badai besar kembali melanda. Petir menyambar dengan suara yang menggelegar, membuat lampu di pavilion itu sempat berkedip dan padam. Naura yang baru saja hendak beristirahat di sofa samping randang Aris mendengar suara gesekan halus. Srak, srak. Suara itu berasal dari bawah tempat tidur Aris. Dengan jantung berdegup kencang, Naura memberanikan diri untuk merangkak dan melihat ke bawah randang. Di sana, ia menemukan sebuah koper besi tipis yang tersembunyi dengan sangat rapi. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat ia membukanya, ia tidak menemukan emas atau uang, melainkan tumpukan berkas laporan keuangan perusahaan dan sebuah rekaman suara di dalam flash disk. Naura membawa berkas itu ke bawah lampu baca yang redup. Matanya membelalak saat membaca catatan transaksi gelap. Paman Aris, Danu Adiguna, ternyata telah menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah fantastis selama Aris koma. Namun yang lebih mengejutkan adalah sebuah surat hasil investigasi pribadi yang menyatakan bahwa rem mobil Aris sengaja dipotong sebelum kecelakaan maut itu terjadi. "Jadi, ini bukan kecelakaan," gumam Naura dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar. Naura tersencak dan menyembunyikan berkas itu di balik punggungnya. Pak Herwan berdiri di ambang pintu dengan tatapan curiga yang amat tajam. "Apa yang sedang Anda lakukan, Nyonya Muda? Mengapa lampu ini masih menyala?"
Tanya Pak Herwan dengan nada mengancam. Aku hanya sedang membacakan buku untuk Aris, Pak Herwan. Aku sulit tidur karena suara petir. Jawab Naura berusaha setenang mungkin meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Setelah Pak Herwan pergi dengan wajah yang masih penuh curiga, Naura terduduk lemas di samping randang Aris. Ia menatap wajah suaminya yang tenang dalam tidurnya. Naura menyadari bahwa ia kini berada di tengah sarang serigala. Aris bukan sekedar pria yang malang, dia adalah target yang belum selesai dihabisi. Naura menggenggam tangan Aris dengan erat. Aris, jika kau bisa mendengarku, bangunlah. Orang-orang ini akan menghancurkanmu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi, tapi aku butuh kamu untuk bangun. Tanpa disadari Naura, saat ia menangis terseduh-seduh di atas tangan Aris, jari telunjuk pria itu bergerak sangat halus, seolah-olah memberikan respon terhadap sentuhan tulus satu-satunya orang yang peduli padanya di rumah terkutuk itu. Misteri di kamar terlarang ini baru saja mulai, dan Naura kini sudah masuk terlalu dalam ke dalam permainan yang mempertaruhkan nyawa. Malam itu, suasana di mansion Adiguna terasa lebih mencekam dari biasanya. Naura merasa seolah-olah dinding-dinding besar ini memiliki telinga. Sejak menemukan berkas rahasia di bawah tempat tidur Aris, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Ia tahu nyawa Aris dan nyawanya sendiri kini berada di ujung tanduk. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika seluruh rumah seharusnya sudah terlelap dalam kegelapan, Naura mendengar langkah kaki yang sangat pelan mendekati paviliun. Naura yang sedang berpura-pura tidur di sofa, segera memejamkan mata rapat-rapat, namun indranya tetap waspada. Pintu kamar berderit pelan. Aroma parfum mahal yang menyengat masuk ke dalam ruangan. Itu adalah aroma parfum Paman Danu. Kasihan sekali keponakanku ini. 2 tahun kau bertahan, Aris. Kau benar-benar keras kepala. Tapi malam ini, semuanya harus berakhir. Perusahaan itu akan menjadi milikku sepenuhnya, tanpa ada gangguan darimu lagi. Dari celah matanya yang sedikit terbuka, Naura melihat Danu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening dan sebuah alat suntik. Jantung Naura berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Saat Danu hendak menyuntikkan cairan mematikan itu ke dalam kantung infus Aris, sebuah pemandangan yang tak masuk akal terjadi. Tangan Aris yang selama 2 tahun ini kaku dan dingin, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan kilat. Brak! Aris mencengkram pergelangan tangan Danu dengan kekuatan yang sangat besar, hingga botol kaca itu jatuh ke lantai dan pecah keping-keping. Apa? Danu terpekik. Wajahnya memucat seketika. Mata Aris terbuka lebar. Bukan mata sayu seorang pasien koma, melainkan tatapan tajam, jernih, dan penuh otoritas. Ia menatap Danu dengan kebencian yang mendalam. Sudah cukup sandiwaranya, Paman. Kau pikir aku benar-benar tidur selama ini? Danu mencoba melepaskan diri, namun tubuh Aris yang tampak lemah ternyata masih menyimpan kekuatan yang luar biasa. Kau sudah sadar? Bagaimana mungkin? Aku sudah bangun sejak sebulan yang lalu, ucap Aris sambil bangkit dari tempat tidurnya, mencabut kabel-kabel monitor jantung yang masih menempel di tubuhnya. Aku hanya menunggu sampai kau benar-benar menunjukkan wajah aslimu, dan malam ini kau baru saja menyerahkan bukti terakhir yang aku butuhkan. Naura yang melihat kejadian itu langsung terduduk dari sofanya, tubuhnya gemetar hebat. Aris mengalihkan pandangannya ke arah Naura. Ketajaman matanya perlahan melunak saat menatap istrinya. Naura, kemarilah, panggil Aris dengan nada yang lebih lembut namun tetap tegas. Naura mendekat dengan ragu. Aris menarik Naura ke sampingnya, melindunginya seolah-olah ia adalah harta yang paling berharga. Terima kasih sudah membacakan cerita untukku setiap malam, dan terima kasih sudah menjaga berkas-berkas itu tetap aman. Ternyata, selama sebulan terakhir, Aris telah mengamati segala ketulusan Naura.
Ia mendengar setiap tangisan Naura, setiap doa yang dibisikkan di telinganya, dan bagaimana Naura dengan berani menyembunyikan bukti kejahatan Danu. "Pengawal!" Aris berseru dengan lantang. Tiba-tiba pintu kamar didobrak dari luar. Beberapa pria berjas hitam masuk. Mereka bukan pelayan rumah ini, melainkan tim keamanan pribadi Aris yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang. Pak Herwan, sang kepala pelayan, masuk di belakang mereka dengan wajah yang kini penuh hormat, bukan lagi kaku. "Tangkap pria ini, serahkan semua bukti rekaman CCTV dan berkas yang ditemukan istriku kepada kepolisian," perintah Aris sambil menunjuk Danu yang kini bersimpuh lemas di lantai. Aris kemudian berbalik menghadap Naura. Ia menggenggam tangan Naura yang gemetar, namun kali ini tangan Aris terasa hangat dan hidup. "Maafkan aku karena membuatmu ketakutan selama ini. Sekarang, biarkan aku menunjukkan siapa suamimu sebenarnya." Di bawah cahaya lampu kamar yang kini menyala terang, Naura menyadari bahwa pria yang ia nikahi bukan sekedar pria koma yang malang. Dia adalah sang predator yang sedang menunggu waktu untuk menerkam musuhnya. Dan di tengah badai pengkhianatan ini, Naura adalah satu-satunya alasan bagi Aris untuk kembali ke dunia nyata. Pagi itu, suasana di kantor pusat Adiguna Group sangat berbeda. Kabar mengenai keajaiban bangunnya sang CEO, Aris Adiguna, telah menyebar seperti api di tengah padang rumput kering. Semua petinggi perusahaan dan media massa sudah berkumpul di aula utama, menunggu pernyataan resmi. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang berbisik penuh tanya. Siapa wanita yang berjalan di samping Aris dengan gaun sutra berwarna marun yang sangat elegan? Naura berjalan dengan langkah yang masih sedikit ragu. Namun, genggaman tangan Aris di jemarinya memberikan kekuatan yang luar biasa. Aris, yang kini mengenakan setelan jas buatan penjahit terbaik di London, tampak gagah dan tak terkalahkan. Tidak ada lagi jejak pucat di wajahnya. Yang ada hanyalah aura kepemimpinan yang mengintimidasi siapapun yang berani menatapnya. Di kursi paling depan, Pak Mawan dan Ibu Tiri Naura duduk dengan wajah pucat pasi. Mereka datang dengan harapan bisa mengemis bagian dari kekayaan Aris setelah mendengar menantu mayat hidup mereka terbangun. Namun, saat Aris berdiri di podium, suaranya yang menggema di seluruh aula membuat nyali mereka menciut. 2 tahun yang lalu, ada seseorang yang mencoba menghentikan detak jantungku, ujar Aris mengawali pidatonya. Matanya menyapu seluruh ruangan. Mereka pikir dengan membuatku tertidur, mereka bisa menjarah harta warisanku dan menghancurkan masa depanku. Namun, mereka lupa satu hal. Singa tidak pernah benar-benar tidur ketika wilayahnya terancam. Aris kemudian menarik Naura ke tengah panggung. Banyak yang bertanya, siapa wanita ini? Kenapa seorang pewaris Adiguna menikah dalam kondisi koma? Biar ku jelaskan hari ini. Aris menatap Naura dengan tatapan yang membuat jantung wanita itu berdesir. 7 tahun yang lalu, saat aku masih menjadi mahasiswa biasa yang menyembunyikan identitas asliku, aku mengalami kecelakaan kecil di kampus. Seorang gadis asing memberikan syalnya untuk membebat lukaku dan memberiku kata-kata penyemangat. Gadis itu adalah Naura. Naura tertegun. Ia coba mengingat-ingat masa kuliahnya. Benarkah pria di depannya ini adalah mahasiswa pendiam yang pernah ia tolong? Selama ini aku mengawasinya dari jauh. Aku tahu betapa berat hidupnya karena keserakahan ayahnya dan kekejaman ibu tirinya. Ketika aku terbangun secara mental namun tubuhku belum bisa bergerak sebulan yang lalu, aku tahu aku harus menyelamatkannya. Aku menyuruh asisten pribadiku untuk membuat kesepakatan dengan ayahnya, bukan karena aku membutuhkan seorang perawat, tapi karena aku ingin memberinya perlindungan hukum sebagai istriku, agar tidak ada lagi yang bisa menyakitinya. Ruangan itu hening seketika. Plot twist ini menghantam semua orang, terutama keluarga Naura. Jadi, pernikahan ini bukan kecelakaan. Ini adalah skenario yang aku buat untuk menarik Naura keluar dari neraka yang diciptakan keluarganya. Tegas Aris. Dan kepada ayah mertuaku, Pak Mawan, jangan harap sepeser pun uang dari mahar itu. Semua bukti perjudianmu dan caramu menjual putrimu sendiri sudah ada di tangan pengacaraku. Kau tidak akan dipenjara karena hutang, tapi karena perdagangan manusia.
Ibu tiri Naura mencoba berteriak protes, namun petugas keamanan dengan sigap menyeret mereka keluar dari aula. Naura menatap Aris dengan mata berkaca-kaca. Ternyata, selama ini, di tengah kegelapan yang ia lalui, ada seseorang yang menjaganya dalam diam. "Kenapa kau tidak mengatakannya sejak awal?" bisik Naura di sela-sela riuh tepuk tangan. Aris mendekatkan bibirnya ke telinga Naura. Aromanya yang maskulin menenangkan jiwa Naura. "Karena aku ingin kau mencintaiku karena diriku, bukan karena aku seorang CEO. Dan selama sebulan aku mendengarmu bercerita di samping ranjangku, aku tahu pencarianku selama 7 tahun ini tidak sia-sia." Hari itu, identitas Aris sebagai CEO misterius yang kembali dari kematian menjadi berita utama nasional. Namun, bagi Naura, yang paling penting bukan harta atau kekuasaan, melainkan kenyataan bahwa ia kini bukan lagi milik siapapun yang bisa menjualnya. Ia telah menemukan pelabuhan terakhirnya di dalam rencana cinta yang paling rapih yang ada. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar yang mengguncang mansion Adiguna. Kini tidak ada lagi aroma obat-obatan yang menyesakkan atau keheningan yang mencekam. Mansion itu telah berubah total. Naura merombak taman belakang yang dulunya gersang menjadi hamparan bunga mawar putih dan lili yang indah. Bunga kesukaannya yang kini juga menjadi favorit Aris. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar di kamar utama. Naura terbangun bukan karena alarm, melainkan karena aroma kopi hangat dan kecupan lembut di keningnya. Aris sudah berdiri di sana, tanpa setelan jas formalnya, hanya mengenakan kemeja santai dengan lengan yang digulung. Ia tampak jauh lebih sehat, lebih kuat, dan yang terpenting, ia tampak bahagia. "Selamat pagi, Nyonya Adiguna," sapa Aris dengan suara baritonnya yang kini menjadi musik favorit Naura setiap hari. Naura tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Masih terasa seperti mimpi, Aris. Kadang aku takut jika aku memejamkan mata, aku akan kembali ke kamar rumah sakit yang dingin itu." Aris menggenggam tangan Naura, memperlihatkan cincin pernikahan mereka yang kini berkilau terkena cahaya fajar. "Itu bukan mimpi, Naura. Itu adalah masa lalu yang sudah kita bakar habis. Sekarang, hanya ada kita dan masa depan yang kita bangun bersama." Pembalasan dendam telah usai. Paman Danu kini mendekam di penjara atas kasus percobaan pembunuhan dan korupsi besar-besaran. Sementara itu, ayah Naura dan ibu tirinya hidup dalam kemiskinan di pinggiran kota, setelah seluruh aset hasil hutang mereka disita negara. Aris memastikan mereka tidak bisa lagi menyentuh Naura. Namun atas permintaan Naura yang berhati lembut, Aris tetap mengirimkan biaya hidup minimum setiap bulan, hanya agar mereka tidak kelaparan. Sebuah bentuk kemuliaan hati yang membuat Aris semakin kagum pada istrinya. Siang harinya, mereka mengadakan pesta peresmian yayasan baru yang didirikan atas nama Naura, Yayasan Cahaya Naura, sebuah lembaga yang fokus membantu wanita-wanita yang menjadi korban eksploitasi keluarga. Di depan para tamu undangan, Aris tidak lagi tampil sebagai CEO yang dingin dan misterius. Ia berdiri di sana sebagai seorang pria yang bangga memiliki wanita hebat di sampingnya. "Banyak orang mengira aku adalah penyelamat Naura," ucap Aris dalam pidato singkatnya sambil merangkul pinggang Naura. "Tapi kenyataannya, dialah penyelamatku. Di saat aku terjebak dalam kegelapan koma, suaranya adalah satu-satunya kompas yang membimbingku pulang. Dia mencintai pria yang dianggap mati oleh dunia, dan karena cinta itu, aku memilih untuk hidup kembali." Air mata haru jatuh di pipi Naura. Ia teringat masa-masa sulit saat ia terpaksa menikah, saat ia merasa dunianya hancur. Siapa sangka, kehancuran itu sebenarnya adalah cara Tuhan meruntuhkan tembok lama untuk membangun istana yang baru. Malam harinya di bawah langit yang dipenuhi bintang, Aris membawa Naura ke balkon paviliun tempat mereka pertama kali memulai hidup sebagai suami istri. Namun kali ini, tidak ada lagi selang oksigen atau monitor jantung. Hanya ada dua insan yang saling mencintai. Aris mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya terdapat kalung dengan liontin berbentuk syal kecil yang terbuat dari berlian.
Ini untuk memperingati hari di mana seorang gadis baik hati memberikan syalnya kepada mahasiswa asing yang terluka 7 tahun lalu. Aku berjanji, mulai detik ini tidak akan ada lagi air mata kesedihan, hanya ada cinta yang terencana untuk membahagiakan kamu. Naura memeluk Aris erat, menghirup aroma tubuh suaminya yang menenangkan. Terima kasih Aris, terima kasih telah memilihku. Cinta mereka bukan sekedar kebetulan, melainkan takdir yang dijahit dengan kesabaran dan ketulusan. Di mansion yang dulu dingin itu, kini hanya terdengar suara tawa dan janji suci yang akan mereka jaga selamanya. Mereka hidup bahagia, membuktikan bahwa setelah badai yang paling hebat sekalipun, pelangi yang indah pasti akan muncul. Sahabat cerita senja, kisah Naura dan Aris mengajarkan kita bahwa takdir tidak pernah salah alamat. Terkadang kita dipaksa melewati jalan yang berduri dan menyakitkan, hanya untuk sampai ke pelukan orang yang benar-benar menghargai nilai kita. Pesan moral dari cerita ini adalah, tetaplah menjadi orang tulus, karena ketulusan adalah cahaya yang akan menuntunmu keluar dari kegelapan yang paling pekat sekalipun. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian melalui like, komen, dan subscribe sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang butuh penyemangat hari ini. Sampai jumpa di video penuh inspirasi dan plot twist selanjutnya. Tetaplah percaya pada keajaiban cinta dan salam bahagia.